Ya, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada sampai di saat ini. Ya, kita percaya ini bukan karena kekuatan kita, tetapi ini semua karena kasih Tuhan. Ya, semua karena kemurahan daripada Tuhan. Saya dan saudara jemaat Tuhan, ya, kita boleh ada sampai saat ini. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita akan mulaikan doa kita, bahkan mendengarkan firman Tuhan, ya, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau kami boleh ada saat ini. Kami percaya ini semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami mau memuji akan kebesaran namamu Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan memberkati apa yang boleh kami lakukan. Tuhan urapi kami semua dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Di tengah kami memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Apabila ada pekerjaan kuasa roh kegelapan yang coba mengganggu konsentrasi kami Tuhan, kami berdiri atas nama Yesus Kristus. Kami perangi, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami taruh ibadah doa kami saat ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami mau buka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, amin, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan, amin, haleluya, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, amin, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, amin, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya, ajaib, haleluya, ajaib. Kita memuliakan nama Tuhan, haleluya, haleluya, kita sembah Tuhan, haleluya, haleluya, glory, haleluya.
ajaib Kau Tuhan. Haleluya, 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 ajaib Kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, amin, haleluya. Tiada seperti Engkau. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patut bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami lagi boleh dapat memuji mengagungkan kebesaran nama-Mu pada saat ini. Kami percaya apa yang boleh kami lakukan Tuhan, ini boleh berkenan kepada Tuhan dan boleh menyenangkan hati daripada Engkau ya Tuhan. Saat ini kami lagi akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon kesucian daripada Engkau ya Tuhan, kelayakan daripada Engkau ya Tuhan, untuk kami menerima akan firman Tuhan. Bapa di sorga, urapi hamba-Mu, urapi jemaat Tuhan. Di saat kami mendengar firman-Mu, kami percaya firman Tuhan adalah kekuatan bagi kami. Firman Tuhan adalah pengharapan bagi kami. Kami berdoa, apabila ada pekerjaan kuasa roh kegelapan yang coba mengganggu konsentrasi kami untuk membaca, untuk mendengarkan firman Tuhan, kami berdiri atas nama Engkau Tuhan. Kami halaukan setiap pekerjaan kuasa roh kegelapan itu dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami bebas untuk mendengar, menerima sabda firman Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ya, Ibrani pasal yang ke-10 ayat 32 sampai ayat yang ke-38. Firman Tuhan pada saat ini saya memberikan judul adalah hidup adalah perjuangan. Kita membaca akan kebenaran firman Tuhan. Ayat 32. Ingatlah, ya, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Ayat 33. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Ayat 34. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Ayat 35. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaan, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah,
kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kitab Ibrani ini atau surat Ibrani ini, saudara-saudara, diperkirakan ditulis oleh Rasul Paulus. Dan tujuan dari surat Ibrani terutama, ya saudara-saudara, ditulis kepada orang-orang Kristen Yahudi yang sedang tentunya mengalami penganiayaan, mengalami tantangan, mengalami kesulitan, saudara-saudara, mengalami namanya putus asa. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan di mana saja berada pada saat ini, penulis juga berusaha untuk memperkuat iman mereka kepada tentunya Yesus Kristus, dan menjelaskan tentunya secara teliti keunggulan dan ketegasan penyataan Allah dan penebusan tentunya di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, hidup adalah perjuangan. Jika kita boleh ada sebagaimana kita saat ini, saudara-saudara, tentunya kita telah banyak melalui persoalan, melalui begitu banyak tantangan yang tentunya begitu berat yang kita hadapi, baik di masa yang lalu maupun yang sedang kita hadapi, yang sedang kita jalani di saat-saat ini, saudara. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita telah melewati berbagai tantangan-tantangan dalam hidup ini. Bahkan mungkin juga sedang kita menjalani berbagai tantangan, berbagai kesulitan pada saat ini. Di sini perlu kita ketahui bahwa janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saya dan saudara. Tuhan tidak membiarkan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan yang ada pada saat ini. Bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita adalah kita boleh ada saat ini, tentunya semua karena anugerah Tuhan. Jadi bukti nyata bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, gereja Tuhan. Kita boleh ada, kita seperti sebagaimana kita ada saat ini. Ini semua karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan bagi kita sebagai umat-umat yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, tentunya dalam mempertahankan iman kita untuk tetap di dalam Tuhan, untuk mempertahankan iman kita di dalam Tuhan, tentunya hal ini adalah merupakan hal yang tidak mudah. Hal yang tidak mudah jika kita mengandalkan tentunya kekuatan kita sendiri tanpa adanya campur tangan Tuhan. Tidak mudah. Dalam kita menjalani, menghadapi tantangan hidup ini, tanpa ada campur tangan Tuhan, tanpa ada pertolongan Tuhan, tanpa ada keterlibatan Tuhan di balik setiap apa yang sedang kita hadapi di hari-hari ini. Saudara-saudara, karena kita sebagai tentunya manusia yang begitu banyak keterbatasan, ketidakmampuan tentunya, kita tidak mampu menghadapi tantangan itu tanpa campur tangan Tuhan. Jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, tentunya Tuhan mengetahui sampai di mana batas kemampuan kita. Tentunya sehingga Dia mengirimkan adalah seorang penolong, yaitu adalah Roh Kudus. Tuhan tahu sampai di mana kemampuan kita menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan. Apalagi di hari-hari ini Tuhan tahu sampai di mana kemampuan kita, sampai di mana kekuatan kita, sampai di mana kesanggupan kita. Oleh sebab itu, Tuhan mengirimkan Roh Kudus, memberikan Roh Kudus. Untuk apa?
memampukan kita, menolong kita, menguatkan kita di dalam kita menjalani hidup ini, di dalam kita menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup ini. Kita bisa melihat dalam Efesus 6 ayat yang ke-12, saudara-saudara. Saudara bisa membaca dalam firman Tuhan di sana. Ditulis sana bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa perjuangan kita ini adalah melawan kuasa kegelapan, tipu daya iblis. Nah, iblis itu dia datang bagaikan apa, saudara? Dia datang bagaikan singa yang meraung-raung. Dan dia menyamar sebagai malaikat terang. Sehingga apa, saudara? Tanpa kita menyadari bahwa kita dapat saja jauh dari Tuhan, walaupun menurut pandangan kita itu adalah baik. Ada banyak cara iblis, tipu daya iblis, untuk membuat kita akhirnya jauh dengan Tuhan. Ada begitu banyak strategi kuasa kegelapan yang membuat kita sehingga kita tidak lagi mempermuliakan nama Tuhan. Kita bisa undur daripada Tuhan. Bahkan pun mungkin kita bisa saja menyalahkan Tuhan. Saudara-saudara, banyak sekali tantangan yang dihadapi anak-anak Tuhan di saat ini. Sehingga apa, saudara? Perjuangan yang sangat berat untuk dapat mempertahankan iman percaya kita kepada Yesus. Ini adalah suatu perjuangan yang berat untuk mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi di hari-hari ini. Saudara-saudara, ada satu contoh dalam Alkitab, di mana seorang hamba Tuhan dapat mempertahankan imannya kepada Tuhan. Walaupun tantangan yang dihadapinya tidaklah mudah, ya. Bukan ringan tapi berat, itu adalah Ayub. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita dapat mencontohi sikap teladan daripada Ayub. Ayub ini dia mampu bertahan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Ayub mampu berpegang teguh pada janji Tuhan. Ya, saudara-saudara, dia tetap berpegang teguh pada janji Tuhan. Dia tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan pernah tentunya meninggalkan dia, meninggalkan kehidupannya, bahkan meninggalkan anak-anaknya. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dengan iman yang teguh dari Ayub, suatu kesaksian dapat kita lihat bahwa kehidupan Ayub setelah dipulihkan Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dia menjadi pribadi yang dipermuliakan oleh Tuhan. Dia menjadi orang yang percaya, yang diberkati Tuhan luar biasa. Jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub menjadi contoh bagi kita. Tentunya kita sebagai orang percaya, kita dituntut untuk mencontohi daripada Ayub. Untuk kita tetap bertahan di tengah persoalan yang sulit apapun, ya. Di tengah pergumulan, di tengah persoalan, di tengah tantangan apapun, firman Tuhan menuntut kita untuk kita tetap bertahan. Karena apa? Ada tangan Tuhan yang menopang kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia selalu ada dan bersama-sama dengan kita. Bersama-sama dengan Ayub. Di tengah persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Saudara-saudara, kalau kehidupan kita gereja Tuhan, kita tetap bertahan di balik tantangan, penderitaan dan kesulitan dan tekanan hidup, saya percaya bahwa kita akan meraih namanya mahkota hidup yang kekal. Kita bisa membaca dalam Mazmur 37, dikatakan di sana bahwa dengan kita percaya kepada Tuhan, diam dan berlakulah setia kepada Tuhan, dan bergembiralah
Sehingga apa yang kita inginkan akan diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kita untuk kita janganlah kita mengundurkan diri dari Tuhan. Karena apa saudara? Karena Tuhan tidak pernah menginginkan kita untuk undur daripadanya. Tuhan menginginkan kita meraih upaya yang telah disediakannya. Dengan satu syarat bahwa kita tetap di dalam pengharapan di dalam Tuhan. Kita tetap berpengharapan di dalam Yesus Kristus. Di sini perlu kita ketahui, tentunya berdasarkan firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Ada 3 hal yang sesuai dengan pembacaan firman Tuhan yang harus kita lakukan untuk supaya kita menerima upah hidup yang kekal, menerima keselamatan yang kekal untuk selama-lamanya. Yang pertama adalah hiduplah dengan iman. Saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kita harus hidup dengan iman kepada Tuhan. Kita sebagai orang percaya kita terus hidup dalam memuliakan Tuhan. Walaupun mungkin kita menghadapi setiap persoalan dalam hidup ini, sakit penyakit, kita tetap sebagai orang percaya hidup dengan iman kepada Tuhan. Kita terus hidup memuliakan Tuhan. Walaupun kita belum melihat pertolongan-pertolongan itu. Saya percaya bahwa pertolongan daripada Tuhan selalu tepat pada waktunya bagi kita gereja Tuhan. Walaupun kita belum melihat sesuatu itu terjadi bagi kita, tetapi kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap hidup dengan iman, kita tetap hidup percaya kepada Tuhan, kita tetap hidup mengasihi Tuhan, kita tetap hidup memuliakan Tuhan, kita tetap hidup mau beribadah kepada Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan hari-hari ini. Walaupun mungkin kita tidak bersama-sama, kita tidak berkumpul karena dengan kondisi, tetapi di saat kita berada di rumah, kita berada di tempat tinggal kita, jangan sampai dengan kondisi ini membuat kehidupan kita tidak lagi memuji nama Tuhan. Tetapi malah justru dengan kondisi ini semakin mendorong kita gereja Tuhan untuk semakin suka berdoa, suka memuliakan Tuhan, suka menyembah kepada Tuhan Allah yang hidup itu. Saya percaya Tuhan memperhitungkan apa yang kita sedang lakukan di hari-hari ini. Jadi untuk meraih mahkota yang kekal, kehidupan kita gereja Tuhan harus hidup dengan iman kepada Tuhan. Walaupun mungkin kita tidak melihat Tuhan secara langsung, tetapi kita tetap memuji nama Dia. Kita banyak merasakan pertolongan-pertolongan Tuhan. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Mari apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini, kita tetap memuji nama Tuhan. Kita tetap menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai kita gereja Tuhan, kita minggir daripada kebenaran firman Tuhan di hari-hari ini. Jangan kita sampai jauh dengan Tuhan. Untuk memperoleh hidup yang kekal, tentunya berdasarkan firman Tuhan, kehidupan kita gereja Tuhan, jangan kita melepaskan keyakinan kita. Jangan kita melepaskan keyakinan kita. Selama ini kita mengikut Tuhan. Selama ini kita berpegang pada firman Tuhan, pada kebenaran firman Allah. Jangan sampai kita lepaskan. Jangan sampai kita tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Jangan sampai kita tidak lagi berpegang pada firman Tuhan. Jangan sampai kita tidak lagi jalan pada firman Tuhan. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, jangan kita melepaskan keyakinan kita, kesetiaan kita. Karena dengan penderitaan, karena begitu banyak tantangan, kesulitan, pergumulan, banyak orang pada akhirnya menyalahkan Tuhan, melepaskan kepercayaannya kepada Tuhan, dan berjalan menurut pemikirannya, kehendaknya, kemampuannya, mau mengikuti kata hatinya, tidak mau lagi mengikuti Tuhan atau firman dan kebenaran itu. Saudara-saudara sebagai orang yang percaya, jangan kita lepaskan keyakinan kita kepada Tuhan. Selagi Yesus tetap Yesus, jangan kita tinggalkan Dia. Kita tidak sia-sia percaya kepada Dia.
Karena kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia mati, Dia bangkit, Dia hidup, Dia naik ke sorga. Naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Yang taat pada kebenaran firman Tuhan. Yang tetap kokoh berdiri walaupun penuh dengan penderitaan tantangan hidup ini. Dia tetap berjalan pada firman. Kita lagi menunggu kedatangannya yang kedua kali. Dia datang ke dalam dunia ini. Kedua kali, Dia akan mengangkat orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang setia, yang taat pada firman Tuhan. Yang mau bertahan dalam penderitaan. Dia akan memberikan keselamatan, bahkan kerajaan yang Allah yang kekal, mahkota yang kekal, sorga yang kekal, yang tidak ada penderitaan dan air mata lagi. Saudara-saudara, jangan, yang ketiga, berdasarkan firman Tuhan, tentunya jangan kita mengundurkan diri untuk memperoleh mahkota yang kekal. Kita jangan memundurkan diri. Jangan kita mengundurkan diri. Saudara-saudara, sebagai orang yang percaya, jangan kita mundur daripada Tuhan. Seperti orang yang bekerja dalam perusahaan. Kalau dia dipercayakan tanggung jawab, karena dia tidak sanggup dengan tanggung jawab itu, akhirnya dia berhenti. Dia memundurkan diri dari pekerjaan di mana dia bekerja. Kita gereja Tuhan, jangan kita pernah memundurkan diri dari keyakinan kita kepada Tuhan. Jangan kita mundur. Jangan kehidupan kita akhirnya jauh daripada Tuhan. Jangan kehidupan kita tidak lagi mau setia kepada Dia. Bahkan jangan sampai kita mengkhianati Tuhan lewat keberadaan hidup kita. Saya percaya bahwa kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, kalau hidup saya dan saudara, hidup dengan iman, kita tetap ada dalam firman dan kebenaran. Walaupun penuh dengan tantangan, kita tidak melepaskan keyakinan kita kepada Yesus Kristus. Kita tidak memundurkan diri daripada Dia. Kita tidak murtad daripada Dia. Saya percaya bahwa kita akan meraih mahkota yang kekal untuk selama-lamanya. Mari saudara-saudara, sebagai gereja Tuhan yang ada pada saat ini, apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Tantangan apa yang sedang kita hadapi? Mungkin dengan pergumulan rumah tanggamu, pekerjaanmu, ekonomi, keuangan. Mari kita sebagai orang percaya, jadi kita lebih banyak menyerah kepada Tuhan. Lihat Ayub, dia tetap memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati dia dengan luar biasa, dengan melimpah. Kehidupan kita gereja Tuhan, kita tetap setia di dalam Tuhan. Sampai garis akhir, sampai Tuhan datang, sampai Tuhan menjemput hidup kita. Mengambil nafas hidup saya dan saudara. Kita tetap setia dengan Tuhan. Mungkin kita mengalami penderitaan dan tekanan hari-hari ini. Tetapi Tuhan memperhitungkan apa yang kita lakukan. Ada mahkota yang Tuhan beri. Apa yang kita tabur saat ini kita akan menuai kelak nanti. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata berdasarkan firman, dia akan menuai dengan bersorak-sorai. Puji Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur kami telah mendengar firman. Biarlah firman yang kami dengar, kami terima, kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai gereja Tuhan. Biarlah kehidupan kami tetap setia kepada Engkau ya Tuhan. Kehidupan kami sebagai gereja Tuhan, walaupun penuh dengan tantangan, kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami tidak melepaskan keyakinan kami kepada Tuhan. Kami tidak memundurkan diri daripada Tuhan, daripada keyakinan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami melakukan firman. Karena kami mau, kami menjadi orang yang diberkati, bahkan kami boleh memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Dunia ini penuh dengan penderitaan, tetapi di surga kami yakin kami tidak penuh dengan penderitaan. Ada sukacita yang luar biasa yang Allah berikan.
Tuhan berkati jemaat-Mu di mana saja berada saat ini. Mungkin mereka lagi menghadapi berbagai pergumulan. Tuhan tolong mereka. Ketika mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Ketika mereka lemah, Tuhan kuatkan. Tidak punya pengharapan, Tuhan beri pengharapan bagi mereka. Berkati jemaat Tuhan. Lindungi sertai mereka dengan kuasa-Mu. Tuhan jauhkan dari sakit penyakit. Bahkan Tuhan berkati bangsa negara kami ini. Tuhan terus memberikan keamanan kedamaian. Tuhan berkati TNI Polri. Tuhan berkati pemerintah-pemerintah yang ada di bangsa ini. Mulai dari pusat sampai ke bawah RT RW. Kami percaya Tuhan pimpin, Tuhan tuntun mereka dengan kuasa Roh Kudus. Dalam mereka memimpin, dalam mereka mengambil kebijakan, keputusan-keputusan. Semua dalam tuntunan daripada Engkau Tuhan. Sehingga lewat kehidupan pemimpin-pemimpin, pemerintah-pemerintah kami, nama Tuhan dimuliakan. Berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Bahkan kami berdoa para medis, para dokter, Tuhan berkati mereka. Dalam mereka menjalankan tugas, memberantas COVID-19 ini, Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan juga lindungi mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga, saudara-saudara kami di mana saja mereka berada. Semua juga mereka dalam penyertaan Tuhan. Semua juga mereka dalam perlindungan daripada Engkau Tuhan. Berkati juga desa di mana kami tinggal. Antutan ini Tuhan berkati. Allah terus bekerja. Anak-anak Tuhan terus hidup dalam memuliakan nama Tuhan di desa ini, di negeri ini. Berkati kami seisi pastor. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Kasih Tuhan terus mengalir dan melimpah bagi kami. Tuhan selalu menyertai langkah-langkah hidup kami. Tuhan melindungi keluar masuk tempat kami ini. Kasih-Mu selalu nyata dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, sungguh Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kami tutup Tuhan, doa kami, ibadah kami, firman Tuhan yang disampaikan saat ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ya kita semua jemaat Tuhan di mana saja saat ini berada. Mari kita tetap kuat di dalam Dia. Kita tetap memuliakan nama Tuhan. Kita tetap setia dengan Tuhan. Apa tantangan yang sedang kita hadapi, jangan membuat kita undur daripada Tuhan. Jangan melepaskan keyakinan kita yang selama ini. Ya saudara-saudara, keyakinan kita kepada Yesus Kristus jangan sampai kita lepaskan. Jangan sampai kita memundurkan diri, kita murtad. Tinggalkan Yesus. Jangan sampai. Mari kita gereja Tuhan. Sebagai umat-umat yang percaya. Tantangan boleh datang. Tetapi kita imani bahwa di balik tantangan ada hal yang luar biasa. Ada berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.